Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita santri Pondok Pesantren Rodotul Amin pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, semalam kita berbincang dengan guru kita Gus Aminullah, dan sekarang kita sowan kepada adik beliau untuk berbincang mengenai tentang sejarah para leluhur atau kakek-kakek dari Pondok Pesantren Rodotul Amin ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kita siang hari ini meminta waktunya untuk berbincang mengenai sejarah para leluhur dari Gus atau dari Pondok Pesantren Rodotul Amin ini. Gimana tentang sejarahnya, mohon penjelasan Gus. Ya begini ya, ini sejarahnya dari kakek jalur Umi. Jalur Umi ini beliau adalah kiainya orang sini, dari gunung ini. Ya, alas ini. Alas yaitu yang bernama Kiai Haji Nawawi. Haji Nawawi itu punya putra atau putri Hajah Siti Rohmah. Hajah Siti Rohmah punya putri Umi kita. Nah, dari Umi itu kan di sini ada Kiai Haji Nawawi itu. Itu kakek dari Umi atau gimana? Iya, kakek dari Umi. Kalau saya sih baris buyut sama beliau. Buyut. Dan di depan beliau ini ada pusaka-pusaka, sahabat. Nah, kita minta penjelasan beliau dari pusaka-pusaka yang ada di depannya ini. Mari Gus. Nah, ini kan ada beberapa pusaka ini Gus. Iya. Ini pusaka punya kakek yang diberikan pada saya. Ya. Yang sama kakek ketika dipakainya itu bulan Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban. Biasanya kalau menyembelih hewan kurban itu sapinya 5, kambingnya 6. Kalau yang ini punya kakek juga, cuman pesan kakek itu satu, jangan pernah diasah. Oh, jangan diasah. Jangan pernah diasah. Jadi ini agak antik lah. Antik. Karena kalau diasah ntar si ininya pamornya ini hilang semua. Ya, biasanya kan seperti halnya pedang-pedang biasa itu harusnya kan diasah gitu. Ya. Kalau ini tidak boleh diasah, sahabat. Kalau yang ini, yang dua ini koleksi saya. Udah mau juga pedang kan? Pedang yang berbentuk tongkat, sahabat. Yang berbentuk tongkat. Ya. Nah, dari sekian pusaka-pusaka kakek Gus ini apakah di zaman itu digunakan oleh kakek-kakek Gus ini untuk berperang atau bagaimana, Gus? Iya, ada satu yang khusus untuk berperang. Jadi yang ini tadi itu, yang nggak boleh diasah. Yang ini. Ini dulu kakek berperang memakai ini pedang ketika melawan Belanda. Jadi Belanda habis nih sama itu. Nah, ini menarik, sahabat. Ada satu ini yang tidak ada kerangkanya, tidak ada penutupnya seperti yang lain. Akhirnya ditutup memakai koran. Ini, Gus. Bisa dijelaskan, Gus? Iya. Apa semacam pedang apa gitu namanya? Ini namanya pedang Kalisari. Pedang Kalisari. Ini yang
unik di antara semua benda pusaka punya kakek. Iya. Ini diberikan kepada saya. Ini uniknya satu. Kenapa kok unik? Ya karena ini alasannya. Satu ini. Karena yang buatnya perempuan. Kalau yang lainnya kan kebanyakan laki-laki. Iya. Jadi itu kayak bengkok gitu Gus ya. Bengkok. Memang yang modelnya seperti ini gitu. Kalau Kalisari dia seperti ini. Iya. Selain Kalisari pasti lurus, nggak ada yang bengkok. Sam itu dipakai untuk berjuang gitu Gus. Ketika zaman peperangan. Iya. Cuman kakek jarang untuk pakai ini. Karena ini yang paling disukai banyak orang. Karena barangnya langka. Nah, kita kembali ke sini Gus. Kita bahas tadi. Jadi di depan kita ini sahabat ada foto kalau kita lihat bernama Kiai Haji Nawawi. Nah, coba kita minta keterangan dari Gusnya ini. Siapakah Kiai Haji Nawawi tersebut? Mari Gus, coba jelaskan. Kiai Haji Nawawi ini buyut saya. Iya. Nah, Kiai Haji Nawawi ini punya anak namanya Hajah Siti Rohmah. Hajah Siti Rohmah punya anak yaitu umi saya. Iya. Jadi beliau ini Kiai Haji Nawawi ini buyut saya, kakek buyut saya. Beliau adalah kiai orang sini. Kiai Gunung sini. Alas sini. Alas Gede. Alas Gede. Beliau yang membabat alas ini. Iya. Dari mungkin beliau itu keturunan siapa gitu. Apakah ada silsilah dari beliau? Ada. Ya. Beliau keturunan silsilahnya itu dari Sunan Ampel. Saya bacakan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Nawawi bin Kiai Haji As'ari bin Mbah Halimah bin Syekh Awi bin Huju Mukmin Burallah bin Huju Roti bin Syekh Subatul Iman bin Nyai Ummu Salamah binti Huju Perang, atau namanya Muhammad Sobah. Kiai Haji Muhammad Sobah ini nikah dengan Nyai Mutmainah. Nyai Mutmainah binti Nyai Ajar Melas binti Nyai Komala binti Zainal Abidin Sunan Cendana bin Muhammad Khatib bin Raden Qasim Sunan Derajat bin Raden Rahmat Sunan Ampel. Itu. Jadi Kiai Haji Nawawi itu putra dari Kiai Haji As'ari ya? Ya, putra dari Kiai Haji As'ari. Seperti itu sahabat. Semalam itu jadi kita menyambung penjelasan dari Gus Aminullah. Semalam Gus Aminullah itu menjelaskan tentang Kiai Haji As'ari. Dan beliau Gus Amin itu menunjukkan kitab peninggalan dari Kiai Haji As'ari. Dan sekarang kita menyambung memintakan penjelasan dari Gus Kamal tentang Kiai Haji Nawawi, di mana Kiai Haji Nawawi ini putra dari Kiai Haji As'ari dan peninggalannya itu tadi yang dijelaskan oleh Gusnya itu. Nah, Kiai Haji Nawawi ini Gus, apa Gus mengetahui beliau wafat di tahun berapa gitu? Dan beliau itu ketika hidup itu berguru di mana gitu? Semasa hidupnya berguru sama beliau Habib Alwi Al-Idrus Malang, dan juga berguru ke Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kiai Haji Hamid, ya. Hamid Pasuruan. Ketika ke Pasuruan beliau, Kiai Haji Nawawi kakek buyut kita sama beliau Kiai Haji Hamid Pasuruan ditolak untuk mondok di Pasuruan. Dengan alasan apa itu? Dengan alasan hanya satu, itu beliin kitab namanya Ihsan. Kamu gak usah mondok. Seperti itu. Setelah selesai itu, Kiai Haji Nawawi kakek kita membelikan kitab Kiai Haji Ihsan. Sekarang Kiai Haji Ihsan alhamdulillah masih ada. Beliau mengakui karamahnya
kakek kita. Iya. Kalau ini Kiai Haji Nawawi ini dimakamkannya itu di mana? Kakek kita dimakamkannya di Alas Gede. Di Alas Gede. Ngingit, Tumpang, Malang. Ya, itu sahabat. Jadi kakek dari beliau ini Kiai Haji Nawawi dimakamkan di Alas Gede. Alas Gede, Ngingit, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Siapa tahu para sahabat ingin mengunjungi atau berziarah kepada Kiai Haji Nawawi ini. Nah, tadi menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan di zaman Kiai Haji Nawawi, mungkin untuk berperang melawan Belanda yang tadi Gus Kamal menjelaskan itu, dan juga beliau Kiai Haji Nawawi ini pesantren ke Habib Alwi dan Kiai Haji Hamid Pasuruan. Mana Kiai Haji Hamid Pasuruan para sahabat kenal itu adalah walinya Allah yang berada di daerah Pasuruan itu. Nah, ini Gus, pesan-pesan singkat untuk para sahabat mengenai ya zaman sekarang ini, para tolab ini, para santri-santri ini. Pesan saya sih cuma satu. Intinya tolabul ilmi ini harus semangat. Ya. Semangat. Kalau tidak ada semangat ya jerih payahnya pun ya gak ada kan. Kapan bisanya? Ya. Jadi ya harus semangat. Itu intinya pesan dari beliau, tetap semangat untuk para santri gitu ya. Ya, kita tadi mengulik sejarah dari kakek beliau. Semalam kita ngobrol panjang dengan kakak beliau Gus Aminullah mengenai peninggalan Kiai Haji Asy'ari, dan sekarang kita ngobrol tentang putra Kiai Haji Asy'ari yaitu Kiai Haji Nawawi dan peninggalannya yaitu pusaka-pusaka. Berarti kan kakek-kakek dari keluarga Pondok Pesantren Rodotul Amin ini adalah pejuang bangsa, sahabat. Jadi para pejuang yang mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Ya, itulah para kakek beliau. Tapi cuma kakek beliau mungkin leluhur beliau tidak menampakkan atau tidak menginginkan dirinya untuk dikenal. Jadi kita bahas gitu. Mungkin sekian Gus ya. Iya. Mungkin sekian sahabat yang bisa kita bahas di siang hari ini. Dukung selalu channel Ben Hill 80 ini ya, agar kita selalu semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Mungkin sekian dari kami, pesan beliau selalu semangat, dan yaitu seperti semalam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah adalah bentuk untuk memotivasi kita orang-orang di zaman sekarang ini. Allahumma fiq ila taufiq thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.